Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di Studio 2 di Gedung Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husain Alatas, Ustadz Otong Surasman, dan juga Ustadz Isa Alkaf, dan juga Ondi pada kamera. Kita waktu itu sudah membahas apa itu ad-din, apa perbedaan antara ad-din dengan agama. Sekarang mungkin ad-din yang disampaikan oleh para nabi. Seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Husain Alatas. Assalamualaikum Ustadz Husain, Ustadz Otong, Waalaikumsalam Ustadz Isa. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan atau diterangkan oleh guru kita. Baik, sebagai pengantar Ustadz Otong, nanti Ustadz Isa akan memberikan pertanyaan ya kepada Ustadz Otong. Kami persilakan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan guru kita Habib Husain Alatas, Ustaz Isa Alkaf, Bapak Haji Muhammad Krisna Ondi, Guru Rasil, dan para pendengar pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah ya, di ujung bulan Ramadan ya, tidak terasa sudah hampir habis lagi ya. Merupakan kebahagiaan nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita, di mana nikmat Allah itu begitu sangat banyak, khususnya ya kepada bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia itu ternyata surganya dunia Indonesia itu ya. Serba ada, serba mudah gitu. Yang menarik ya, tokoh-tokoh zaman dulu di Indonesia banyak juga gitu ya. Nah, kajian ini sangat luar biasa pentingnya tentang dinul Islam ya, yaitu yang dibawa oleh para nabi dan rasul dan ditutup oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ada satu pernyataan yang perlu kita renungkan, nanti akan dibahas oleh guru kita tentang secara panjang lebar supaya paham, supaya kita ini lebih lurus lagi jalan hidup kita ya. Karena secara dianalisa itu kadang-kadang banyak itu hanya ritual saja gitu ya Bib ya. Ritual apa, ibadah sholat, saum Ramadan ya. Tetapi secara kepribadian kadang-kadang itu tidak menunjukkan sisi kebersamaan ya gitu. Nah, terutama yang saya catat itu ada sebuah ayat yang terus diulang-ulang ya, terutama dalam surah As-Saffat ya. Di situ ada di ayat 128 ya, kemudian ayat 160 ya. Illa ibadallahil mukhlasin ya.
Jadi yang akan selamat daripada gangguan setan iblis itu hanya hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Mungkin nanti minta diulas ya, karena ada kata mukhlasin, ada kata mukhlisin ya. Nah, itu seperti apa prakteknya ya dalam konteks kehidupan kita di dunia ini ya. Dinul Islam itu memberikan pengajaran yang sangat luar biasa ya, mengatur hubungan kita dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan manusia, bahkan mengatur hubungan manusia dengan alam. Bahkan saya mendengar di New Zealand itu tata tertibnya itu sudah luar biasa ya untuk menjaga alamnya itu. Bahkan itu katanya merupakan negara terbersih di dunia gitu ya. Karena kembali ke sepeda ontel katanya Bibnya untuk menjaga alamnya. Nah, di Indonesia ini luar biasa alamnya dirusak gitu ya. Batu baranya, hutannya ya, termasuk di kampung saya sedih juga sebenarnya ketika pulang kampung ya, di Ujung Jaya, Sumedang itu, Jawa Barat itu. Zaman saya kecil itu masih melihat burung merak di hutan itu, karena hutannya luar biasa, sekarang gundul ya, entah berapa ribu hektar itu ya. Ini kan sesuatu yang sangat miris sebenarnya itu. Nah, di sini konteksnya itu bagaimana kita ini ya beribadah kepada Allah itu memang betul-betul dengan penuh keikhlasan ya. Dan mungkin untuk menuju ke sana itu bukan hanya saja prakteknya, tapi mungkin sisi pengetahuan, wawasan juga harus ya cukup mendalam ya Bib ya terhadap ajaran Islam ini gitu. Termasuk mungkin masuk nanti ranahnya kurikulumnya gitu. Ini kan berarti harus ada perombakan bagaimana bisa mengacu kepada perjuangan para nabi dan rasul, khususnya baginda Nabi Muhammad SAW. Juga ada sebuah ayat yang menarik ya, kalau dianalisa khususnya misalkan kita melihat pada surah An-Nahl ya ayat 120 sampai 123 itu, di situ menjelaskan tentang karakteristik Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Allah memerintah kepada baginda Nabi Muhammad untuk mengikuti milata Ibrahim Hanifah mungkin. Nah, di situ ada kata ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Nah, jadi Allah memilih Nabi Ibrahim ya, kemudian memberikan petunjuknya menuju jalan lurus, kemudian Allah berikan kepada Nabi Ibrahim kebaikan di dunia, dan di akhirat itu dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Nah, dalam konteks ayat ini ketika kita pun mencontoh karakteristik Nabi Ibrahim AS, otomatis mencontoh Nabi Muhammad ya, kita pun akan Allah pilih, diberikan jalan yang lurus ya, kemudian berikan kehidupan yang baik di dunia, dan di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Nah, dalam konteks ini nanti aplikasinya seperti apa, karena ternyata tidak semua orang yang diberikan kebaikan di dunia, misalkan orang nomor satu ya, seperti presiden misalkan, tidak jaminan di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang soleh ketika jalannya salah misalkan gitu. Nah, ini bagaimana aplikasinya terkait dengan mukhlasin tadi ya, karena betapa indahnya kalau kita ini memang mencocokkan pribadi kita dengan dinul Islam ya, mencocokkan kepada ayat-ayat Quran yang tentunya sangat bertebaran ya, di berbagai macam ayatnya, termasuk salah satunya lagi terkait dengan tujuan saum Ramadan sekarang ya, puncaknya adalah tatakun gitu ya, untuk bertakwa. Nah, sementara kadang-kadang masyarakat juga tidak mengenal karakteristik tentang takwa itu sendiri yang disampaikan kitab suci Al-Quran gitu. Nah, ini kan sangat menarik, termasuk mungkin kalau kita analisa, misalkan ngambil ayat yang cukup populer ya, Ali Imran ayat 133, 134 dan seterusnya, itu kan diberikan contoh konkret tentang ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Yaitu untuk mendapatkan ampunan Allah ya, kemudian surganya itu jangan kita itu menunda waktu, jangan menyia-nyiakan waktu ya, yaitu untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian di situ kan dirinci gitu ya,
ayat berikutnya ayat 134-nya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadzimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini kan harusnya kita sebagai umat Islam itu mencocokkan pribadi kita masuk ke ayat ini gitu. Tetapi ternyata banyak umat Islam itu yang tidak dermawan. Pada konteks ayat ini kan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah dan surganya itu orang-orang yang selalu mendermakan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau bahasa saya lapang itu di dompetnya merah gitu atau biru gitu ya. 100.000, 50.000. Kalau sempit itu mungkin ya abu-abu gitu ya. 2.000 rupiah. Nah ini kan sisi lainnya ketika tidak mampu mendermakan hartanya itu ya jangan korupsi, maksudnya jangan mengambil hak-hak orang lain gitu ya, jangan menipu orang lain, kan itu mungkin terjemahan seperti itu. Juga mampu menahan emosi ya dalam arti luas ya, tidak menzalim orang lain, tidak menyakiti orang lain ya, tidak merampas hak orang lain, juga mampu memaafkan kesalahan-kesalahan lain dan pastikan bahwa kita itu termasuk orang-orang yang muhsinin. Nah, mungkin ini salah satu aplikasi dari dakwahnya para nabi dan rasul itu untuk hanya beribadah kepada Allah ya dengan arti yang luas. Nah, ini seperti apa mungkin nanti diuraikan lagi supaya kita menyadari sebagai umat Islam itu jadi hubungan dengan Allah baik ya, dengan sesama manusia juga baik ya, dengan alam juga baik, sehingga akan tercipta kehidupan yang sangat harmonis. Mungkin itu ya sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Otong, Ustaz Husin bin Hamid Alatos dan juga Kang Wandi. Seminggu lalu kita membahas tentang apa itu agama dan perbedaannya agama dan bagaimana kita memaknai din. Apakah sama pengertian din dan agama? Kita sudah membahas panjang lebar tentang definisi din dan juga definisi secara kata-kata dan secara maknawi. Rasa-rasanya perlu saat kita membahas agama ad-din itu tentang cakupannya. Kalau kita berbicara din, yang asosiasi di otak orang awam seperti saya adalah syariat. Apakah din itu hanya tentang syariat atau apakah hanya ritual ibadah? Hanya ritual ibadah saja. Kalau dulu kami belajar ada arkanuddin berdasarkan hadis Jibril ada 3 rukun iman, rukun Islam dan juga ihsan. Nah, lantas peran kita manusia sebagai khalifah kaitannya dengan din tadi itu bagaimana, Ustaz? Hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau tadi Ustaz Otong sampaikan ad-din kaitannya dengan ikhlas. Maksudnya dengan tulus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makna secara keseluruhan itu ad-din. Lantas cakupannya seperti apa? Barangkali Ustaz Husin bisa menjelaskan. Syukran jazakumullah khairan jazak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah minal muhajirin wal ansar alladhina jahadu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nasaruhu wa dhaha bi kulli ma indahum min nafsin wa nafis min ajli i'la'i kalimatillah wa ala man sara
bihadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa atasama bihablillahi ila yaumiddin. Ikhwan, akhwat pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustaz Otong Surasman, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, Ustaz Muhammad Krishna, itu pula Ondi, dan semua yang menemani kita di studio, seluruh keluarga besar radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula sesama saudara yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang berasal juga dari pencipta yang sama, diciptakan dari asal usul yang sama, yang mengajak kita, menyeru kita bersama-sama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Pada ayat 18 dari surah Al-Imran, Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya din yang disambut, yang diterima, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Islam. Arti Al-Islam berserah diri secara total dan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan di sini, mengapa kita harus berserah diri kepada Allah? Mengapa kita harus berserah diri kepada Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan sesuatu tanpa dasar kebenaran. Tapi perintah Allah betul-betul tegak di atas kebenaran. Kebenaran ini bukan hanya kebenaran yang menyangkut kehidupan manusia, tapi kebenaran yang terhubung dengan seluruh alam raya dan isinya. Kalau kita kembali kepada ayat 18, tadi pada ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Kita kembali kepada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menjelaskan mengapa kita sebagai manusia, termasuk juga jin, untuk benar-benar berserah diri kepada Allah dengan tulus, mengikuti bimbingan dan tuntunannya, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi, kalau seorang tampil menjadi saksi, kesaksiannya baru akan diterima apabila dia membawakan bukti-bukti. Tapi kesaksian tanpa dasar dan bukti tidak akan apa? Tidak akan diakui. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kesaksiannya. Dia Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita akal, mengajarkan ilmu pengetahuan, hingga kita menjadi orang-orang yang berpendidikan, melimpahkan nikmatnya atas kita semua, menempatkan juga kita di muka bumi, menyediakan bagi kita kebutuhan rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita segala-galanya, tidak berbuat sewenang-wenang dan aniaya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk kembali kepadanya dengan mengikuti ilmu, akal sehat, dan kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kesaksiannya. Syahidallah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwa tiada ilah melainkan hanya Dia. Kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan kesaksian sembarangan. Tapi kesaksian Allah dibuktikan melalui seluruh ciptaannya di langit maupun di bumi. Begitu pula kita ini merupakan ciptaan Allah, juga sebetulnya merupakan saksi yang apa? Atau bukti yang mendukung, membenarkan kesaksian Allah.
Oleh karena itu, langit dan bumi termasuk kita merupakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda bukti yang membuktikan kebenaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Jadi Allah bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan di alam raya ini melainkan hanyalah Dia. Wal malaikah, bukan hanya Allah, malaikat juga turut bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu. Adapun orang yang tidak berilmu, kesaksian mereka tidak apa? Tidak sama sekali diperhitungkan. Jadi Allah, kemudian malaikat dan orang yang berilmu. Annahu la ilaha illahu, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala memerintah alam raya dengan penuh keadilan. La ilaha illahu wal azizul hakim, tiada ilah, tiada Tuhan selain dari Allah. Dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kesaksian Allah didukung nggak oleh alam raya dan seluruh isinya? Allah tegaskan, berikan sebuah perumpamaan sederhana, mudah difahami oleh mereka-mereka yang berakal. Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi terdapat ilah selain dari Allah, niscaya langit bumi ini akan mengalami kehancuran karena pertarungan di antara ilah-ilah yang memerintah. Betul enggak? Tapi ternyata tidak ada satupun bukti akan adanya Tuhan yang lain. Kita saksikan bagaimana keharmonian alam semesta, menunjukkan bahwa yang menciptakannya, yang menata dan menentukan aturan dan hukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu mereka yang meyakini Trinitas, Trimurti, sebetulnya mereka mengakui bahwa apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Cuma mereka mengatakan Trinitas itu sebetulnya kembali kepada satu pribadi. Trimurti juga kembali kepada satu pribadi. Cuma Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, tidak menerima klaim-klaim semacam ini. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, baik pada zatnya, pada sifatnya atau asma'nya, la syarikalah. Semua nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran sebetulnya merupakan keterangan dari siapa itu Allah. Dia adalah, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Malik, Allah itu Al-Qudus, Allah itu Al-Bari, Al-Musawwir. Jadi nama-nama ini bukan sekutu bagi Allah, tapi menerangkan siapa itu Allah. Agar kita hambanya mengenali Allah melalui nama-nama yang begitu indah. Beda dengan Trinitas. Trinitas, Bapa, kemudian Anak, dan Ruh Kudus merupakan kata benda. Tapi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, semuanya merupakan keterangan mengenai Allah. Dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Sami, Al-Basir. Jadi syahid Allah annahu la ilaha illa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Kesaksian Allah ini tak ada satupun yang tampil untuk membantah. Kalau seandainya ada Tuhan selain dari Allah, pasti akan datang Rasul-Rasulnya. Pasti akan menjelaskan pada kita juga aturan-aturannya. Betul enggak? Tapi kita jumpai para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, baik itu Nabi Allah Isa, Nabi Allah Yahya, Zakaria, sampai kepada Sulaiman, Daud, begitu juga Musa, Ibrahim, dan seterusnya. Semua merupakan nabi-nabi yang diutus oleh Allah dan diakui oleh umat Kristen, diakui juga oleh umat Yahudinya. Cuma terjadi penyimpangan karena mereka meninggalkan kitab Allah yang sebenarnya dengan mengada-adakan kebohongan-kebohongan hingga kebenaran dari ajaran Allah Subhanahu wa taala hilang. Maka Nabi kita diutus sebagai Nabi penutup dengan membawa kitab yang terakhir untuk mengembalikan manusia kepada ajaran Allah yang disampaikan oleh Al-Masih Isa ibnu Maryam.
yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ajaran para nabi tidak satu pun dari mereka yang mengajak atau memperkenalkan adanya Tuhan selain dari Allah. Mereka yang meyakini Trinitas mengatakan bahwasannya anak maupun Roh Kudus kembali kepada siapa? Kepada yang satu. Cuma hal ini ditolak oleh Allah sendiri. Wala taqulu thalathatun intahu khairal lakum. Jangan kalian mengatakan Tuhan itu 3. Hentikan, itu akan lebih baik buat kalian. Nah, kalau Allah menyampaikan kesaksiannya dengan tanda-tanda bukti yang tak terbantahkan di langit, di bumi, disaksikan oleh para malaikat, didukung oleh kesaksian orang yang berilmu. Berarti apa? Allah punya hak nggak ya, untuk meminta kita berserah diri kepadanya, beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu? Punya hak nggak? Alam raya yang diciptakan oleh Allah, betul nggak? Berbagai macam fasilitas hidup yang terdapat di bumi Allah yang berikan. Kita juga diciptakan oleh Allah. Dia memberikan kita akal, mengajarkan kita ilmu, menjadikan kita sebagai khalifahnya. Kira-kira dia sebagai pencipta, pemilik, penguasa yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memuliakan kita di antara kebanyakan makhluknya, kira-kira memiliki hak nggak kalau dia meminta kita untuk menyembahnya dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu? Ketika dia memerintahkan kita untuk mengikuti dan mematuhi aturan-aturan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak berhak, siapa lagi yang memiliki hak? Betul enggak? Betul. Lalu datang sebahagian manusia yang menyerobot hak Allah. Meninggalkan tuntunan Allah, digantikan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Dan mereka mewajibkan manusia untuk taat pada mereka. Mereka punya hak enggak untuk menggantikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hukum dan aturan yang mereka buat? Dasarnya apa? Mereka setara kok dengan kita, sesama manusia. Betul tak? Oleh karena itu, setelah Allah menjelaskan bahwa Allah mengemukakan, menyampaikan kesaksiannya yang tidak meragukan, didukung oleh kesaksian para malaikat dan orang-orang yang berilmu bahwa tiada Tuhan selain dari Allah, dan dia memerintah alam raya dengan penuh keadilan. Tiada Tuhan selain daripadanya, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Atas dasar ini, inna dina indallahil Islam. Din, pengabdian yang diterima di sisi Allah hanyalah al-Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh mengikuti bimbingan dan petunjuknya, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Sesuai dengan akal sehat apa tidak? Sesuai. Nah, kalau seandainya ada yang mau mengambil alih hak Allah Ta'ala, kira-kira sikap kita harus mentaatinya apa harus menolak? Orang yang mengambil alih hak Allah, Menolak. Ya? subhanallah, dia ingin mengambil alih hak Allah, tapi apa? Fasilitas hidupnya semua dikendalikan oleh Allah. Termasuk jantungnya bekerja, paru-parunya kembang dan kuncup, pencernaannya bekerja, kemudian makanan yang dinikmati, semua dari Allah. Tapi dia ingin mengambil alih hak Allah, kan nggak tepat. Oleh karena itu, di saat seorang menolak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantikan aturan Allah dengan aturan yang mereka buat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan dia melakukan apa yang dilakukan, karena status sebagai khalifah berada dalam apa? Dalam masa ujian, dalam kehidupan dunia yang pada akhirnya ditutup kehidupan ini, dia akan berdiri di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Mungkin orang mengatakan, kenapa Allah tidak langsung hukum ini orang? Kalian kan sebagai khalifah. Kehidupan dunia merupakan tempat kalian diuji, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yang bersyukur kepada Allah, dan orang-orang yang ingkar. Jadi inna dina indallahil Islam, sesungguhnya pengabdian dan din yang diterima, yang diakui, disambut oleh Allah hanyalah al-Islam. Islam ini bukan hanya nama, bukan hanya nama, tapi Islam di sini, begitu seorang menyatakan diri sebagai seorang Muslim, maka konsekuensinya dia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah menetapkan sesuatu, dia tidak akan mengajukan pilihan yang lain. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
Mustahil bagi seorang mukmin pria ataupun wanita. Bila Allah sudah menetapkan sesuatu, lalu dia tidak mengikuti ketetapan Allah, malah dia mengajukan pilihan yang lain. Nah, seorang muslim yang sejati akan mengatakan, aku pasrahkan hidupku dan matiku seluruhnya teruntuk Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Seperti yang Allah perintahkan Nabi untuk mengumumkan, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan wahai Rasulullah, Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Dinan qiyamah, din tuntunan, din tuntunan kehidupan yang lurus dan meluruskan. Kenapa dikatakan qiyamah? Karena nilai-nilai din ini selaras dengan fitrah manusia, selaras juga dengan alam raya dan seluruh yang terdapat di dalamnya. Millata Ibrahim Hanifah, sejalan dengan millah Ibrahim, langkah-langkah dalam kehidupannya yang lurus. Millata Ibrahim Hanifah wa makana minal musyrikin, dan dia sekali-kali tidak tergolong dari orang musyrik. Lalu disimpulkan intisarinya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salatku, pengorbananku, hidup dan matiku semuanya teruntuk Allah Rabbul alamin. Ustaz, apakah Injil dan Taurat yang asli itu mengajarkan demikian juga, Ustaz? Quran menjelaskan bahwa kitab Injil itu menegaskan kebenaran Taurat. Begitu juga Quran menegaskan kebenaran yang terdapat dalam kitab Injil dan Taurat. Ini semua berasal dari Allah, ya, menyampaikan pesan yang sama, tidak akan bertentangan. Tapi kita tahu bahwa Injil yang ada pada saat ini bukan kitab yang ditulis pada masa hidup Al-Masih. Karena keempat penulis Injil, baik Lukas, Markus, Yohanes, dan Matius, tidak hidup bersama Al-Masih. Kitab Taurat yang ada pada saat ini atau Perjanjian Lama juga kitab yang bercampur antara firman Allah dengan tambahan-tambahan yang berasal dari manusia. Terdapat kisah-kisah yang kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama yang membuat bulu roma kita yang merinding. Karena apa? Karena berkali-kali ya, Bani Israel mengalami invasi. Bagaimana pada masa Sulaiman mereka meninggalkan kitab Allah, menggantikan dengan pelajaran-pelajaran sihir. Karena mereka menganggap jalan sihir ini jalan pintas menuju ke kemuliaan. Di Indonesia sebagai contoh, orang kalau hidup susah, pekerjaan susah, menuju ke arah perdukunan, subhanallah yang menyambut banyak. Sampai orang yang tidak waras pun diundang untuk menjadi pawang hujan. Betul tidak? Jadi kalau orang ingin cepat mendapatkan keuntungan, bekerja susah, saya temukan jalan perdukunan ini apa? Merupakan jalan pintas. Dan subhanallah yang siap percaya bukan hanya orang bodoh, yang berpendidikan pun percaya. Dan saya temukan berapa banyak orang yang tadinya boro-boro untuk apa? Untuk tampil dipercaya orang. Bahkan sebagian dari mereka datang, Ustaz tolong ajarin doa buat saya nih supaya saya bisa bisa memanfaatkan di tengah-tengah masyarakat. Gak lama kemudian subhanallah begitu tampil menjadi seorang dukun, menjadi seorang paranormal, mulai orang bercerita mengenai kebesarannya. Jadi kalau kita lihat dukunisme ini mungkin sampai 1000 tahun yang akan datang bakal apa? Bakal tetap ada. Karena hati manusia yang dikuasai oleh kecintaan pada dunia dan hawa nafsu, ingin cepat-cepat menjadi sukses. Jadi kita lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan ya, bimbingan petunjuk yang begitu lurus sesuai dengan jejak langkah Ibrahim. Sedangkan Nabi Ishak anak Ibrahim, Yakub anak Ibrahim, betul tidak? Nabi Musa juga anak cucu Ibrahim. Dan semuanya menerima wasiat dari Ibrahim untuk beribadah kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Nah, Islam di samping arti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan mengikuti bimbingan dan petunjuknya, kita menyembahnya, tidak mempersekutukan dengan sesuatu. Dan hal ini sesuai dengan fakta, bukti-bukti yang terdapat di alam raya. Inna dina indallahil Islam. Jadi bila Anda ingin selamat, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menamakan Islam untuk para pengikutnya, ya, yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Dan nama ini langsung diberikan oleh Allah, baik untuk pengikut Ibrahim maupun untuk pengikut Nabi Muhammad. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah memberikan kita nama Islam, tapi kita menolak penamaan Allah, kita gantikan dengan nama-nama yang lain. Syiah, Sunnah, Salafi, Sufi, dan lain-lainnya. Sebaiknya buang nama-nama ini, kita masuk ke dalam Islam dengan murni dan tulus berserah diri kepada Allah. Begitu saya mengatakan ana muslim, kita akan apa? Akan betul-betul memasukkan diri kita ke dalam golongan Islam bersama kaum muslimin yang lain. Begitu kita mengatakan nahnu muslimun, jarak di antara kita apa? Akan hilang. Kita akan merapat dan menyatu. Tinggal kita mempelajari, memahami tuntunan Islam yang sebenarnya, bukan doktrin kelompok dan golongan masing-masing. Inna dina indallahil Islam. Setelah itu apa? Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kalau dalam suratul Bayyinah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Inna ad-dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Lalu kalau memang Islam itu merupakan pegangan hidup kita yang diakui oleh Allah, kenapa kok umat Islam berpecah belah? Sebelumnya juga para ahli kitab berpecah belah. Kenapa? Allah jawab, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan tidak terjadi perpecahan di antara para ahli kitab kecuali setelah datang penjelasan dan ilmu yang datang dari Allah kepada mereka. Kok ilmunya, penjelasannya jelas, kenapa kok mereka berpecah belah? Penyebabnya bagian. Jadi penyebabnya bukan karena agama Allah yang tidak jelas, tapi masing-masing kelompok ingin apa? Ingin memonopoli kebenaran, menjadikan doktrinnya sebagai apa? Acuan bagi yang lain. Bagi itu kepentingan ya, Ustaz. Kita tahu ke dalam bahasa Arab kata bagha yabghi baghiyan. Kata bagha fil ard yaitu berbuat sewenang-wenang, melampaui batas dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Penyebabnya hawa nafsu. Betul tidak? Kalau seandainya kita berserah diri kepada Allah, artinya kita menyesuaikan keinginan kita, hasrat kita, cita-cita kita sesuai dengan ketentuan Allah. Tapi kalau bagian tidak, mau menggiring agama Allah sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsunya. Dia mengambil agama Allah yang cocok dengan dirinya, yang tidak cocok dengan dirinya dan budaya yang ditinggalkan. Maka lahirlah Islam Nusantara. Padahal seharusnya kita menusantarakan Islam, karena apa? Alam raya semua milik Allah. Kita juga ciptaan Allah. Lahir juga akhirnya Islam Arab. Ya. Di mana bangsa Arab ingin menggiring Islam ya sesuai dengan tradisi budaya mereka. Oleh karena itu banyak tradisi jahiliyah yang masuk ke dalam ajaran Islam. Quran nggak berubah, tapi melalui buku-buku, tulisan-tulisan yang dikarang oleh mereka, banyak tradisi jahiliyah yang masuk ke dalam apa? Islam. Contohnya, ketika mereka menafsirkan firman Allah, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasulullah menghalalkan segala yang thayyib dan mengharamkan segala yang khabith. Lalu ukuran thayyib dan khabith apa? Mereka mengatakan, orang-orang jahiliyah, yang dianggap thayyib oleh orang Arab thayyib, ya, yang dianggap khabith oleh orang-orang Arab adalah khabith. Ini kan
Satu apa? Tolok ukur yang nggak benar. Orang Arab menganggap dulu berhala merupakan hal yang baik buat mereka. Memakan bangkai dulu juga merupakan hal yang baik. Minum darah juga ya, yang mereka minum pada saat mereka kehabisan air di jalan, mereka bisa memotong punuk onta lalu mereka hisap darahnya. Apakah ini berarti thayyib? Tidak. Orang-orang Arab banyak yang menganggap minuman keras merupakan hal yang thayyib bagi mereka. Sebagaimana dulu pada masa jahiliyah, sekarang juga. Ini bukan tolak ukur. Tapi kalau kita ingin tahu mana yang thayyib, mana yang khabith, kembali kepada Al-Quran. Yang diharapkan Al-Quran kan jelas. Betul tidak? Nah, mereka mau giring kepada budaya jahiliyah. Begitu juga pandangan mereka terhadap wanita juga. Bukan mengikuti Al-Quran, tapi mereka menempatkan wanita itu pada kedudukan yang amat rendah, bukan lagi mitra hidup yang mendampingi mereka dalam ketaatan kepada Allah, masing-masing sesuai dengan perannya. Jadi kalau Islam mau disesuaikan dengan bangsa, baik bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa Cina, bukan lagi Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Jadi bagian ini keinginan-keinginan ya pribadi atau kelompok atau suku atau bangsa yang membelokkan mereka atau membelokkan agama mereka, agama Allah untuk sesuai dengan kepentingan mereka. Yang dikatakan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna. Jadi hawa nafsu manusia ini yang membuat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dibelokkan untuk sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam Quran paling banyak keterangan seperti ini. Kana nasu ummatan wahidah. Manusia tadinya satu umat. Fakhtalafu, mereka berselisih. Kana nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Begitu mereka bercerai-berai, Allah utus para nabi memberikan peringatan dan kabar gembira. Kemudian wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Untuk menuntaskan perselisihan di antara mereka, Allah turunkan kitabnya dengan membawa tuntunan yang hak agar menuntaskan perselisihan yang berkecamuk di tengah-tengah mereka. Masing-masing mengklaim diri mereka yang benar, diri mereka yang lurus, yang selamat. Allah bilang jangan kalian ribut. Coba kembali pada kitab Allah. Kalau mau mereka kembali pada kitab Allah, selesai. Tapi yang terjadi sekarang setiap kelompok menganggap dirinya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Betul tidak? Betul. Salafi menganggap diri mereka al-firqatun najiyah. Syiah juga menganggap al-firqatun najiyah, mengaku ahlus sunnah yang bermacam-macam juga firqah najiyah. Kenapa ribut? Kembali pada kitab Allah. Mereka menolak untuk kembali kepada kitab Allah. Mereka mengatakan tidak perlu kembali pada kitab Allah. Ulama-ulama kita sudah menjelaskan apa-apa yang terdapat dalam kitab Allah. Kalau begitu dikembalikan pada kitab Allah, kelihatan mana yang salah, mana yang benar. Betul tidak? Kalau orang ribut berkaitan dengan ukuran meter, yang satu bilang ini semeter segini, satu lagi bilang segini semeter. Daripada ribut-ribut, ambil meterannya. Mereka bilang nggak perlu meteran. Saya dengan pengalaman saya segini semeter. Bahaya nggak? Jadi tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab kecuali setelah datangnya ilmu yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Apa yang membelokkan mereka? Bagian bainahum. Baik itu kepentingan, hawa nafsu, budaya, tradisi. Ajaran Allah mau disesuaikan dengan budaya setempat, dengan tradisi satu kaum ya. Atau dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Itu namanya bagian bainahum. Wa makhtalafa alladziina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Lalu Allah ancam wa may yakfur bi ayatillah, siapa yang ingkar terhadap ayat Allah ya, dengan membelokkan agama Allah sesuai dengan kepentingan-kepentingan mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, siapa yang ingkar terhadap ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, sungguh Allah maha cepat hisab. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani. Kalau mereka menentang, mendebat engkau wahai Rasulullah, dengan sendiri Rasul nggak dipaksakan untuk apa? Memaksa mereka tunduk kepada Allah, tidak. Fa in hajjuka, kalau mereka mendebat kamu, menentang kamu, menolak kamu wahai Rasulullah, katakan, umumkan, faqul aslamtu wajhiya lillah, aku pasrahkan
wajahku, maksudnya jiwa dan ragaku teruntuk Allah. Wa manittaba'an, dan siapa-siapa yang mau mengikuti aku. Bukan tugas kita untuk memaksa mereka tunduk atau mengadili mereka. Tugas kita menyampaikan. Katakan wahai Rasulullah bahwasanya aku memasrahkan dan menyerahkan wajahku, jiwa dan ragaku teruntuk Allah. Kenapa wajah? Karena wajah arah apa? Arah dari apa? Dari tujuan seseorang. Mesti mengarahkan kehidupannya hanya teruntuk Allah. Wa manittaba'an, dan siapa yang mau mengikuti aku. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka mau menyambut berserah diri pada Allah, berarti mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang mulia, walaupun hanya terdiri dari 10-20 orang. Kemudian wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Kalau seandainya mereka apa? Kalau seandainya mereka berpaling, ya, tugasmu apa? Tugasmu wahai Rasulullah hanya menyampaikan. Tidak sama sekali apa? Diperintahkan untuk memaksa mereka. Faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum. Ya, katakan pada siapa? Kepada para ahli kitab nih, orang-orang yang menerima kitab yang datang dari para nabi, wal ummiyin, dan bangsa Arab yang tumbuh tanpa mendapatkan pendidikan. Aslam tuh, mau tidak kalian untuk berserah diri pada Allah? Itu tugas kita menawarkan, mau nggak kalian berserah diri bersama kami kepada Allah? Bukan untuk mengajak kalian tunduk pada kami, atau kalian dieksploitir untuk kepentingan kami, tidak. Atau satu suku maupun satu bangsa. Jadi jangan beranggapan orang-orang ya, yang berserah diri pada Allah ingin dieksploitir untuk kepentingan bangsa Arab dan budaya mereka. Tidak. Seorang nabi tidak memanfaatkan pengikutnya untuk kepentingannya, tapi mengajak mereka semua untuk kembali kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Jadi mau tidak kalian wahai para ahli kitab untuk berserah diri? Begitu pula wahai bangsa Arab kepada Allah. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka mau menyambut berserah diri, mereka orang yang mendapat petunjuk. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Kalau mereka berpaling, tugasmu hanya menyampaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala terangkan, wallahu basirum bil ibad. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Allah akan memilih siapa di antara mereka yang akan menerima petunjuknya. Dalam surah Al-Imran. Surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk mengajak para ahli kitab. Qul ya ahlal kitab. Katakan wahai para ahli kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari bersama-sama kita kembali berpegang bersatu dalam satu kalimat yang sama di antara kami dan kalian. Kami bukan mengajak kalian kepada kami atau kalian mengajak kami kepada kalian, kita kembali kepada kalimat dan prinsip yang sama. Allah na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan sebahagian kita mengangkat sebahagian yang lain sebagai rob pengatur selain dari Allah. Kalau kita meninggalkan aturan Allah, mengikuti aturan selainnya, berarti kita menjadikan orang tersebut sebagai rob. Sebagai rob. Maka kalau kita mengatakan bahwa kita seorang yang berserah diri pada Allah, di samping kita menyembah Allah, maka aturan yang kita ikuti, kita patuhi hanyalah aturan dari Allah. Kalau kita meninggalkan aturan Allah, mengikuti aturan yang dibuat manusia, kita jadikan mereka sebagai arbab min dunillah, rob selain dari Allah. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling bagaimana? Faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan, saksikanlah bahwa kamilah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita fahami bahwa Allah menuntut dari kita, kalau kita beriman kepadanya, untuk berserah diri secara total kepada Allah. Kita mengemudikan hidup kita sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Nah, seperti tadi Ustaz Isa katakan, bahwasannya din itu bukan hanya sekedar ritual. Bukan hanya sekedar ritual. Pada saat seorang hamba mengatakan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Yang wajib untuk diperkenalkan kepada mereka yang telah bersaksi, siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Kalau kita mengenal Allah berdasarkan versi kelompok golongan, kacau balau. Betul nggak? Kita mengenal Allah melalui keterangan yang Allah berikan mengenai dirinya, itu Asmaul Husna. Contohnya, kita kan baca dalam Asmaul Husna, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Ya. Kemudian, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir kan? Kemudian Ya Hakam, Ya Adlu. Coba renungkan. Nama-nama ini menjelaskan siapa itu Allah kepada kita. Nah, kalau kita mengimani bahwa Tuhan satu-satunya Raja yang memerintah di alam raya, Raja kan punya aturan. Kalau kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakam, Al-Adlu, sebagai hakim dan juga yang maha adil, kita harus menerima apa yang datang dari Allah. Betul tidak? Cuma sayangnya, ketika orang diperkenalkan tentang Allah, bukan diperkenalkan Allah sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya, tapi kita masuk dalam perdebatan. Apakah Allah bertangan, apa tidak bertangan? Apakah Allah itu berkaki atau tidak? Sampai kitab Allah diperdebatkan apakah dia makhluk, bukan makhluk. Ini pekerjaan orang-orang yang sakit. Seharusnya kita mendengarkan Allah menjelaskan mengenai dirinya. Karena kita hamba, pengetahuan kita terbatas, tak mungkin sama sekali kita bisa meliputi atau memahami hakikat Allah. Yang Allah terangkan kepada kita adalah asma-asma-Nya yang menunjukkan kebesarannya. Walillahil asmaul husna. Jadi pada saat seorang mengatakan la ilaha illallah, tiada ilah selain dari Allah, pertama yang kita fahami, kita berlepas tangan dari selain Allah. Berlepas tangan dari hakim selain Allah, dari malik selain Allah. Betul enggak? Dari penguasa selain dari Allah. Jadi kita begitu menyebutkan nama Allah, terbayang dalam benak kita semua nama-nama Allah yang penuh dengan keindahan. Dan nama-nama ini harus difahami dalam satu kesatuan. Karena kalau tidak, orang beriman kepada nama Allah Ghafur dan Rahim. Betul enggak? Akhirnya apa? Dia berbuat dosa, innallaha ghafurur rahim. Dia harus ingat, basyir ibadi anni apa? Anal ghafurur rahim. Sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku bahwa aku yang maha pengampun lagi maha penyayang, betapa besar dosa kalian. Tapi ingat, wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan azabku ini bagi orang yang tidak bertobat amat pedih. Jadi orang harus memahami nama Allah dalam satu kesatuan. Jangan terpisah, bisa. Orang memahami nama Allah Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir, tidak dikaitkan dengan nama yang lain, akhirnya timbul pemahaman yang salah mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Aziz, Jabbar, Mutakabbir, liman yatakabbar. Bagi mereka yang sombong dan angkuh, maka Allah menjelaskan, kamu bersikap sombong di tengah-tengah kehidupan dunia terhadap hamba-hambaku yang lemah, maka balasan yang kamu terima sesuai dengan sikap dan perbuatanmu. Betul tidak? Nah, kalau Allah hadapi dengan namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, menghadapi orang yang sombong, berbuat durjana, Allah sikapi mereka dengan kasih sayangnya. Kira-kira patut tidak? Jadi, manusia diperlakukan Allah sesuai dengan sikap dan perbuatan yang berserah diri kepada Allah yang mulia akan mendapatkan perlakuan yang mulia. Jadi pada saat orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia terikat dengan Allah. Allah sebagaimana diterangkan dalam nama-namanya. Dialah pencipta, penguasa, dan dia juga yang menjadi apa? Yang menjadi hakim dalam kehidupan kita semua, sebagaimana dia menjadi hakim di alam raya yang menetapkan aturan dan hukumnya. Kalau kita tunduk berserah diri, Allah akan menyambut kita. Menolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak kita juga. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar tuntunan dalam kita berhubungan dengan Allah, ya, dalam praktek-praktek ibadah, tapi Islam menuntut dari kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita, tunduk di bawah ketentuan Allah. Maka lahirlah tasyri', syariat yang berhubungan dengan apa? Dengan
fondasi agama kita yang paling utama itu keimanan. Agar tidak bingung dijelaskan apa itu iman. Dalam Al-Quran kan banyak sekali kan keterangan mengenai iman. Panggilannya pada orang yang beriman, tuntunannya itu semua menjelaskan apa itu iman. Kemudian ketika berbicara mengenai Islam, Allah terangkan apa itu Islam. Dari kisah Ibrahim yang berserah diri pada Allah, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Pesan-pesannya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi pertama seorang berserah diri pada Allah, tunduk menjalankan tuntunannya, keimanan akan bergelora dalam jiwanya sebagaimana kepatuhannya pada Allah. Nah, di samping tuntunan yang berkaitan dengan keimanan dan penjelasannya, terdapat tasyri' syariat yang menjelaskan aturan-aturan yang berhubungan antara kita dengan sesama manusia. Pertama, hubungan antara kita dengan kedua orang tua kita. Hubungan kita dengan masyarakat ya, secara menyeluruh, baik itu tetangga, sesama muslim, antara kita dengan orang-orang di luar Islam, kewajiban untuk beramar ma'ruf, bernahi mungkar, itu semua merupakan tasyri' yang berhubungan ya, di antara sesama kita yang berdasarkan hubungan kita dengan Allah, keislaman kita, keimanan kita kepada Allah. Jadi hablum minan nas ini ya, terikat dengan apa? Dengan hablum minallah. Ini perbedaan antara aturan yang dibuat manusia dengan aturan yang datang dari pencipta kita. Aturan yang datang dari pencipta kita merupakan aturan yang penuh kesatuan yang sesuai dengan rasio dan rasa kita. Dan kita pada saat mematuhi aturan itu ibadah. Kenapa? Mendapatkan janji Allah. Tapi kalau mematuhi aturan manusia, ada nggak janji ibadah? Tidak ada. Di saat kita taat pada Allah, menyesuaikan nafsu kita dengan ketentuan Allah dan keridhaannya, ini merupakan ibadah yang amat mulia. Mendapatkan janji Allah di dunia maupun di akhirat. Di dunia, kita akan berada dalam petunjuk Allah, di bawah naungan rahmatnya di hari akhirat nanti. Tak perlu kita bayangkan bagaimana janji Allah. Beda antara aturan yang dibuat manusia, kepatuhan kepadanya, dengan aturan yang datang dari Allah. Di samping Allah menerangkan aturan-aturan bimbingan, petunjuk yang mengatur kehidupan manusia, kehidupan masyarakat Islam, begitu pula umat Islam dengan orang di luar Islam, juga pada saat damai, pada saat peperangan, aturan Islam begitu indah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan, aturan yang menjelaskan bagaimana kita berhubungan dengan alam raya. Karena alam raya berasal dari Allah. Allah memerintahkan kita untuk tidak melakukan kerusakan di alam raya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Bahkan Rasulullah terangkan pada kita, kalau kiamat berada di hadapan kita, seorang menanam anak pohon kurma, sudah kiamat ini, Allah berikan dia ganjaran. Apalagi kalau dia menanam, manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu menimbulkan kerusakan lingkungan, kerusakan di alam raya ini akan mendatangkan azab dan murka dari sisi Allah. Kerusakan di negeri kita dengan penebangan hutan secara liar, bukankah dapat hukuman banjirnya, longsornya, perubahan musim, betul tidak? Kemudian penyakit yang merajalela, ini semua akibat dari pelanggaran kita. Nah, Islam ini adalah jalan hidup yang datang dari pencipta kita yang ingin menyelamatkan kita di tengah-tengah badai kehidupan ini, menunjukkan jalan terang, ihdinas siratal mustaqim. Dan jalan ini bukan jalan yang baru, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang pernah dilalui oleh para nabi dan umat-umat mereka yang telah mendapatkan janji Allah dan nikmat karunia. Jadi sebetulnya jalan satu-satunya yang rasional, yang sesuai dengan fakta di alam raya ini, yang sesuai juga dengan rasa di hati kita, yang meyakinkan kita adalah al-Islam. Berarti Nabi Isa mengajak umatnya untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Begitu pula Yahya, begitu pula Zakaria. Adapun mereka-mereka yang mengaku sebagai pengikut Al-Masih, yang mengajak untuk menyembah Al-Masih, itu bukan ajaran Al-Masih. Sebelum tahun 350 atau 320 Masehi, kita kenal di mana-mana tempat gereja Rasul. Gereja Rasul yang mengajak semua orang untuk beribadah pada Allah dan meyakini Al-Masih adalah Rasulullah. Terjadinya perubahan disebabkan apa? Ajaran seruan gereja Paulus. Dan kita tahu Paulus ini bukan murid Al-Masih,
tidak pernah sama sekali beriman pada Al-Masih pada saat hidupnya, padahal dia hidup semasa dengan Al-Masih. Tapi dia melakukan perubahan-perubahan yang diakui bahwasannya kitab suci yang Allah turunkan kepada Al-Masih ya, melarang mereka untuk makan babi sebagai contoh. Ya, minum minuman keras sebagaimana terdapat dalam kitab Bani Levi di Perjanjian Lama. Ternyata Paulus membolehkan semua apa yang masuk ke dalam mulut manusia yang haram hanya yang keluar dari saluran kotorannya. Ibadah mereka pada hari Sabtu dirubah menjadi hari Sunday, hari Minggu. Ya. Jadi perubahan-perubahan terjadi ya, setelah masa Al-Masih alaihi salatu wassalam. Jadi ajaran yang murni dari Al-Masih sama dengan ajaran yang disampaikan Nabi kita. Nabi kita, Al-Masih dan Nabi sebelumnya hanya Rasul yang diutus oleh Allah. Bukan ajaran Allah datang dari mereka. Bukan juga Nabi ingin mengajak orang untuk menyembah orang Arab atau di bawah penjajahan orang. Sama sekali tidak. Nabi mengajak manusia kembali pada Allah. Dan yang termulia di tengah-tengah manusia bukan yang putih, bukan yang hitam, bukan yang kaya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Inilah ajaran yang akan dapat betul-betul menyatukan manusia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Iwan Anwar, telah kita simak tadi uraian tentang apakah din itu agama, sudah ya. Yang tadi adalah mengenai din mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Totong, Ustaz Isa. Saya Awan Didi Saputra, Anis Malim dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.